Oke, kemudian kita akan lanjut lagi untuk membahas pola kalimat di bab ini ya, di bab 8 ini. Oke, coba stop dulu. Karena ini mau sana itu jenis. はい、jadi di bab 8 ini kita akan belajar terkait kata sifat ya. Jadi bab 8. Nah, pertama-tama perlu dipahami dulu ya, sebelum kita masuk ke bab ini atau ke pola kalimatnya, perlu dipahami bahwa kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dibagi menjadi berapa? Dua. Menjadi 2 ya. Hai, jadi 2. Yang pertama kata sifat apa? Nah. Oke. Kata ini sifat nah sama Kata sifat i. Oke, ini sama ya. Kata sifat kita tambahkan i di sini. Hi. Ya. Nah, kemudian harus tahu dulu nih ciri-ciri. Yang pertama kata sifat na kan gampang ya. Jadi semua yang ada nanya. Kalau kata sifat i itu ciri-cirinya gimana? Tolong disimak baik-baik ya. Hai. Gimana ciri-cirinya? Double I. Oke. Double I. Oke. Intinya gampang aja ya. Kalau kata sifat i itu diakhiri huruf i ya. Jadi semua ada i-nya nanti. Nah, contoh misalkan jadi ada double vokal lah ya. Misalkan ai, ui, oi atau ii. I-nya double. Nah, jadi ciri-cirinya adalah seperti ini nanti. Nah, kemudian nanti akan ada pengecualian. Ciri-cirinya hampir sama dengan kata sifat i, tetapi dia tidak masuk ke kata sifat i. Ada yang tahu? Oke, belum ada ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke sini dulu lah. Kata sifat nah, ciri-cirinya gimana? Jadi berakhiran na ya. Jadi nanti ada kata sifat, terus di akhir itu ada dalam kurung seperti ini, terus ada na-nya. Ini semua kata sifat na artinya. Kata sifat na. Nah, kemudian saya kembali ke kata sifat i dulu. Tadi saya sebutkan ada pengecualian ya. Di sini ada kosakata atau kata sifat i yang ciri-cirinya hampir sama seperti yang saya jelaskan ini, tetapi dia tidak masuk ke kelompok kata sifat i, melainkan dia masuk ke kata sifat na. Contohnya, ada yang tahu? Kirei. You, Mei. Terus ada lagi Ki, Rei. Terus ada lagi apa? Oke, yang lagi satu adalah benci atau kirai. Kirai ya. Nah, kemudian inilah pengecualian. Mungkin ada lagi, tapi untuk saat ini aja dulu. Mungkin ada lagi. Tapi untuk saat ini saja ya. Yume, kire sama kirai. Itu adalah pengecualian. Ciri-cirinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, di akhir adalah kata sifat i. Double maksudnya, double konsonan, double vokal ya. Tapi dia di sini cenderung ke ei. Ya, kalau di ini atau di sini ada juga ai, di kira itu ada ai. Ya. Kalau kita ini ciri-cirinya ke sini nih, ai nih. Tapi dia tidak masuk ke kata sifat i, tetapi masuk ke kata sifat na. Nah, tolong dipahami ini dulu ya. Nanti akan berpengaruh ketika kita merubah kata sifat ini ke bentuk negatif, ke bentuk lampau, dan seterusnya. Itu akan digunakan. Jadi silakan paham dulu kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kemudian ada pengecualian yaitu yume, kire, sama kirai. Jadi dia itu masuk ke kata sifat na, bukan kata sifat i. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, pertama kita selanjutnya coba kita sini cari contoh kata sifat na satu. Sehat? Genki. Oke, geng. Ki. Nah. Kemudian kalau bagus?
Sute kina. Kina. Yang saya tanyakan adalah di kata sifat na-nya ya. Nah, nanti semua di sini ada na-nya. Tetapi untuk saat ini semua dalam kurung. Karena baru belajar, itu kenapa di dalam kurung atau diakhiri dengan na di situ, itu untuk mempermudah kalian untuk membedakan yang mana yang kata sifat i, yang mana yang kata sifat na. Nanti kalau levelnya udah naik, ini nggak ada lagi na-nya. Naik. Ciri-cirinya untuk membedakan nanti ada kata sifat na, pasti dia ada konsonan, kemudian baru ada i, e dan lain-lain ya. Jadi ada konsonan nanti, dia tidak double vokal, diakhiri dengan vokal double ya, tapi dia nanti diakhiri dengan konsonan dan ada vokal. Selain pengecualian ini ya. Hai. Oke, kalau sudah silahkan ditulis dulu ya. Tolong dipahami betul-betul di sini ya. Onegai shimasu. Hai, dozo kaite kudasai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba ya membuat kalimat dengan kata sifat ini. Rumusnya adalah di sini ada kata ya, kata benda terus wa. Di sini ada kata sifat i. Kemudian tutup dengan des. Ini rumus 1. Rumus 2, di sini sama ada kata benda, plus wa. Nah, di sini ada kata sifat ini saja, KS ini, KS-nya adalah kata sifat na. Terus bahkan des. Nah, karena di sini sering kesleo, teman-teman tuh pemahamannya sering salah paham ya. Di sini di rumus 1 ini atau di rumus yang saya jelaskan saat ini itu tidak menggunakan na. Walaupun dia kata sifat na-nya nanti dihilangkan. Ya, nanti tidak ada misalkan kata sifat nades, itu nggak ada. Walaupun nanti akan saya jelaskan, yang nanti saya jelaskan baru ada nanti. Misalkan nomor 1, ada yang bisa bikin contoh? Misalkan hari ini tahu nggak ya? Oke, hari ini panas kalau begitu. Kyo wa atsui desu. Kyo wa atsui desu. Oke. Kemudian lanjut lagi ya, contoh lain. Misalkan ini enak. Korea. Des. Oke. Kemudian kita mau buat misalkan Gunung Fuji bagus kalau begitu. Fuji Sangwa. Kirei des. Oke. Bisa gunakan indah bisa ya, kirei des. Kalau bagus suteki des juga bisa ya. Nah, kemudian kebetulan saya akan tadi Fuji Sangwa takai des juga boleh ya. Ini ada Fuji Sangwa takai des. Nah, ini yang kata sifat i semua ya. Kata sifat ini. Nah, sekarang kita ke yang kedua, itu kata sifat na-nya sekarang. Tadi salah satu contohnya adalah Gunung Fuji kirei des ya. Kirei itu kan kirei na ya. Na-nya dihilangkan ya. Ingat ya, tidak ada Fuji Sangwa kirei na des, enggak ada. Jadi langsung saja saya tulis Fuji Sangwa terus kirei na des. Nah, ini saya tekankan kembali, na yang di sini dihapus. Jadi dia langsung Fuji Sangwa kirei desu. Oke. Hai. Sekarang lagi satu coba misalkan untuk cowok-cowok nih, nyombongin diri sedikit. Saya ganteng kalau gitu. Batas semua. Siwa. Oke, Han. Oke, yang cewek jangan ya, nanti beda lagi. Watashi wa hansamu desu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kata sifat i ya langsung aja kata sifat i plus des. Terus kata sifat na-nya dihilangkan, tambahkan des. Oke, sebelum saya arahkan untuk menulis, ada nggak yang bisa bikin contoh selain yang saya arahkan ini? Hai, satu aja. Misalkan bahasa Jepang susah, oke.
Nihongo wa muzukashii desu. Hai, Nihongo wa muzukashii desu. Hai. Ada lagi yang lain? Lagi satu aja. Hari ini sibuk, boleh. Kyo wa isogashi. Kyo wa isogashi desu. Hari ini senggang. Kyo wa Kyo wa hima desu. Jangan himana ya. Kyo wa hima desu. Hai, sampai sini bisa dipahami? wakarimasu. Hai, ja, dozo kaite kudasai. Nah, kemudian kita akan lanjut bagaimana membuat bentuk negatif sekarang ya. Tadi sudah ada misalkan Fuji-san wa kirei desu. Fuji-san wa kirei desu. Nah, untuk membuat dia menjadi negatif atau menyatakan Fuji-san tidak indah. Kalau gimana jadinya? Wa Kireja dewa arimasen. Oke, jadi ini yang berubah ya. Des berubah menjadi ja di maseng atau dewa arimaseng ya. Saya pilih sini. Ini tolong pilih salah satu nanti ya. Jangan digunakan dua-duanya. Kalau dewa, ja-nya jangan digunakan. Kalau ja, dewanya jangan digunakan. hai. Oke. Nah, untuk ketika dia di sini adalah kata sifat nah, itu gampang untuk merubah dia ke bentuk negatif. Tinggal rubah des-nya menjadi ja arimaseng. Misalkan sekarang tadi kita menyombongkan diri. Sekarang kita belajar merendah. Saya tidak ganteng kalau begitu. Watashi Watashi wa hansama ja dewa arimasen. Tuh kan? Baru saya jelasin. Dua-duanya digunakan, dewa sama ja. Yang digunakan cuma satu, ja atau dewa. Hai. Maaf, Sensei. Hai. Nah, Jadi, silakan gunakan seluruhnya. Watashi wa hansamu ja arimasen. Seterusnya, watashi wa hansamu ja arimasen. Watashi wa hansamu dewa arimasen. Silahkan pilih salah satu. Hai. Oke, kamar ini tahu nggak usah Jepangnya apa? ya. Kamar ini. Kita sudah belajar di bab 3. Heya. Kamar ini tidak bersih. Kono heya wa kirei ja arimasen. そうですね。この部屋は綺麗じゃありません。Oke, itu ya untuk kata sifat na, dia dirubah ke ja arimasen. Mohon diingat. Nah, yang sulit sekarang adalah ketika di sini seperti tadi, apa tadi? Gunung Fuji tinggi. Fuji-san Fuji Wa sang. Wa kakai desu. Nah, ketika kita ingin membuat ini bentuk negatifnya, mungkin teman-teman yang lain sudah ada yang tahu ya. Yang dirubah adalah di bagian ini. Di bagian kata sifatnya yang dirubah, bukan di des-nya. Ya, caranya merubah kata sifat i, tolong diingat ya. Cara merubah kata sifat i ke bentuk negatif itu adalah misalkan di sini ada i, kita hapus plus kunai. Misalkan kalau dia tinggi apa? Takai. Kunai. Oke, kita hapus i-nya satu plus kunai, dia akan menjadi takakunai. Takakunai. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat sebuah kalimat menyatakan Fuji atau Gunung Fuji tidak tinggi, gimana jadinya? wa takakunai desu. Oh, so desu ne. Jadi saya dirubah sini adalah Fuji sang wa. Nah, ini. Oh, tanya salah tadi ya. Ta ya. Takakunai desu. Nah, yang berbeda di sini adalah des-nya tetap. Ini kalau di kata sifat na, des-nya berubah menjadi ja arimasen. Tetapi kalau di kata sifat i yang berubah adalah di bagian belakangnya atau di bagian i-nya. I-nya dihilangkan satu, ditambahkan kunai. Seperti ini. Oke, sekarang coba kita latihan. Misalkan, rubah ke bentuk tidak aja ya. Misalkan seperti tadi,
tinggi, tidak tinggi seperti itu. Kalau saya bisa bilang enak, berarti kalian coba rubah ke tidak enak. Oishi. Misalkan, oke, oishi jadinya Oishiku nai desu. apa? Oishi kunai da ya. Hai. Oishi. Oke, lanjut lagi minasan. Kalau misalkan atsui akan menjadi Kunai. Atsuku nai. atsu kunai. Kalau sumetai, Sumita. Sumetaku nai. sumetaku kunai. Oke, kalau samui, Samuku nai. oke, omoshiroi. Omo. Shiroku nai. Oke, kirei desu. Ya, kireja arimasu. Gereja arimasen. Oke, kirei ja arimasen. Itu pertanyaan mengecoh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Arimasen. Daijoubu ne. Oke, kalau tidak ada silakan kembali ditulis. Nah, kemudian kita akan lanjut pola baru ya. Sekarang kita balik. Tadi ada kata benda, kata sifat. Sekarang kita balik. Kata sifat dulu ya. Sifat plus kata benda. Ini mesti kata benda ya. Oke, misalkan rumusnya ada 2. Di sini ada kata sifat i, terus ada di sini kata sifat na. Terus ini ada kata bendanya. Tes. Nah, di sini perlu saya tekankan kembali ya. Kalau di sini beda dengan yang tadi. Di sini kata sifatnya duluan ya. Ini sama ya. Kata sifat i, kata sifat na duluan. Ini kata sifatnya dulu. Setelah itu baru kata bendanya. Nah, pada rumus ini, na yang ada di sini itu tidak dihilangkan. Ya, jadi ada na-nya nanti. Misalkan kita coba buat buku yang baru, kalau begitu. Baru dulu buku. Buku yang baru. Gimana jadinya? Si Hong desu. Jadi ada a, ta, si, Hong desu. hong, des. Lagi satu kata sifat i, mobil yang bukan baru lagi lah. Kita buat misalkan guru yang baik. Yang yasashi ya. Yasashi itu juga baik ya. Jadi yasashi, yasashi hito, yasashi. Jadi saya terangin lagi ya. Untuk baik hati itu ada shinsetsu, ada yasashi. Jadi yang saya tanyakan sekarang adalah yasashi, biar mau kata sifat i-nya, bukan shinsetsunya. Berarti orang yang baik berarti yasashi, yasashi hito. Ya, yasashi hito. Yasashi hito des. Misalkan kalau mau dipanjangin lagi, Yamada adalah orang yang baik hati kalau begitu. Yamada wa hito ni. Oke, Yamada-san wa yasashi hito desu. Nah, kalau misalkan negara Jepang, negara yang besar kalau begitu. Negara ini Hong. Yang Okinamachi desu. Oki ya. Oki itu jangan pakai yang na dulu lah. Pakai yang kata sifatnya dulu ya. Kata sifat i-nya. Okimachi desu. Dilengkapin ya. Nihon adalah negara yang besar. Okimachi desu. Oke, Nihon wa okimachi desu atau oki kuni lah deh tepatnya kalau negara ya. Nihon wa oki kuni desu. Hai. Nah, kemudian kita lanjut ke kata sifat na-nya. Misalkan orang yang baik hati gunakan shinsetsu. Gimana jadinya? Shinsetsu na hito. Oke, shinsetsu na hito desu. Shinsetsu na hi. Siapa ini yang shinsetsu ini? Coba dikembangkan lagi kalimatnya. Dare ga shinsetsu na hito desu ka? Bukan gitu maksudnya. Jadi tambahkan nama di depannya shinsetsu. Nah, Keren. Yamada-san wa. Oke. Yamada-san wa shinsetsu na hito desu. Yamada-san
da sang wa ya sin setsu na. Hito desu. Ini artinya apa? Coba Saudara terjemah. Ada orang yang baik. Oke, yang baik hati ya. Shinsetsu na hito desu. Hati. Oke, Gunung Fuji adalah gunung yang bagus atau yang indah kalau begitu. Fuji Sangwa Kirena Yama desu. Oke, Fuji sang wa kirena yama desu. Kemudian lagi satu, menggunakan kata sifat i. Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Fuji Fuji Sangwa Takai Yama desu. Oke, Fuji sang wa takai yama desu. Hai. Oke, saya ingatkan kembali ya. Tolong disimak baik-baik. Silahkan bedakan kata sifat dan kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i langsung kata benda. Ini kata sifat i, langsung kata benda ya. Kemudian kata sifat na, nanya tidak dihapus. Contoh ini. Shinsetsu na hito desu. Nanti tidak ada shinsetsu hito desu. Kore wa dame desu. Sore wa. Jelas. Hai. Kirei hito desu. Kurang. Harus ada na-nya. Kirei na hito desu. Hai. Wakaru kana? Daijoubu ne? Hai, kalau gitu silakan lanjut lagi menulis. Dozo. Oke, kita lanjut lagi nih pembahasannya ya. Sekarang kita akan bahas partikel ga. Ada yang pernah dengar partikel ga atau artinya mungkin? Tapi. Oke. Sentence. Benar nggak tulisan sentence kayak gitu ya? Kalau salah tolong diperbaiki ya. Deto, terus ada ga. Oke, saya ganti dengan kalimat aja. Kalimat 2. Kita hapus dulu. Kita gunakan kalimat 1. Kalimat 1. Ga, kalimat 2. Nah, biasanya ga ini apa artinya? Ada yang tahu? Untuk di bab ini ya. Tetapi ya. Dia punya arti tetapi. Nah, biasanya sebuah ungkapan yang ada tetapinya itu akan mengandung arti yang berlawanan ya. Misalkan itu bisa bolak-balik. Misalkan di depannya ini ya mengandung arti yang atau mempunyai nilai plus lah. Nilai plus, bukan plus ya, nilai plus. Kemudian di sini mempunyai nilai minus ya. Minus gitu ya. Pokoknya minus gitu ya. Kekurangan lah. Oke. Nah, contohnya misalkan kita mau buat yang di depan ini nilainya bagus. Nanti ini bisa dibalik-balik ya. Nggak harus di depan yang bagus, nggak harus di belakang yang jelek gitu. Nah, misalkan kita mau buat makanan Jepang. Gimana bahasa Jepang ya? Ada yang tahu nggak? Oke. Enak tapi mahal kalau gitu. Oishi desu ga takai desu. Wih, pintar lagi ini kan temannya. Oke, jadi Nihon no atau Nihon no tabemono. No. Wah. Oishi ga takai desu. Yes. Oke, ya bagian kepotong ini oishi desu ga ya. Nah, ini yang kita bahas. Oishi desu ga takai desu. Nah, nilai plusnya di mana? Ya ini, enaknya ini. Nilai minusnya apa? Mahal. Cuman sayangnya mahal. Ya. Nihon no tabemono wa oishi desu ga takai desu. Nah, contoh lain misalkan. Misalkan Yamada cantik tetapi tidak baik hati. Yamada Yamada sang wa tidak baik hati. Tidak baik hati. Desu ga, terus tidak baik hati. Shinsetsu. Shinsetsu ga arimasen. Betul, Shinsetsu ja arimasen.
maseng. Nah, di sini juga sama. Nilai plusnya apa? Cantik. Cantik. Tidak baik. Kurangnya apa? Tidak baik. Tidak baik hati ya. Mungkin judes mungkin, atau egois mungkin, sombong mungkin gitu ya ceritanya. Oke, sampai sini bisa dipahami maksudnya gimana? Wakarimasu. Oke, kalau wakarimas silakan ditulis dan tambahkan contoh yang dibuat sendiri. Yoroshiku onegaishimasu. Ini. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke pembahasan. Di sini ada totemo sama amari ya. Totemo mungkin sudah tahu artinya apa ya. Totemo itu artinya sangat ya. Sangat ya. Kemudian amari itu bisa diartikan tidak begitu. Begitu titik-titik apa gitu misalkan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu totemo ya. Penggunaan totemo ini sangat gampang sekali. Silakan ditambahkan totemo di depan. Totemo ya. Kemudian kalian bisa tambahkan bermacam-macam kata sifat ya. Misalkan atsui bisa sui. Kemudian ada o, i, si juga boleh. Kemudian ada genki. Ya, kemudian ada nigiaka. Nigiaka. Tambahkan des di belakangnya. Oke, di sini ada totemo. Kita misalkan mau membuat argumen atau konteks atau ungkapan yang menyatakan sangat panas, ya udah totemo atsui desu ya. Kalau misalkan sangat enak, totemo oishii desu. Sangat sehat, totemo genki desu. Sangat ramai, totemo nigiaka desu ya. Nah, kemudian silahkan buat contoh yang lain sendiri ya. Nah, kemudian saya akan membahas terkait amari. Di sini ada amari. Nah, amari ini artinya tidak begitu ya tadi ya, tidak begitu. Nah, biasanya penggunaan amari ini ya, amari otomatis saya perbaiki dulu biar lebih bagus lagi. Oke, sini ada amari ya. Nah, di sini juga ya, ini biasanya diikuti bentuk negatif. Misalkan tidak begitu panas ya. Berarti tadi kita sudah belajar bentuk negatif daripada kata sifat itu kayak gimana. Ya, misalkan tidak begitu panas. Amari atsu ku nai desu. Nah, karena di sini juga sudah ada amarinya, mungkin amari yang di sini bisa dihapus saja. Jadi amari atsu ku nai desu. Kemudian amari genki ja arimasen. Amari genki ja di tadinya kemana sih? Arimasen ya. Tidak terlalu mahal, berarti amari takaku nai desu. Jadi gampang sekali ya. Jadi cuma seperti itu aja caranya. Oke. Oke, kemudian kita akan lanjut. Oke, saya akan jelasin lagi sedikit saja. Jadi totemo itu adalah sangat ya. Ketika kita ingin membuat sangat dingin, sangat panas, sangat sehat, sangat ramai, itu tinggal tambahkan totemo di depan kata sifat. Misalkan sangat panas, totemo atsui desu. Totemo oishii desu. Sangat enak, sangat sehat, totemo genki. Sangat ramai, totemo nigiaka. Nah, kemudian penggunaan amari ini selalu diikuti dengan bentuk negatif seperti kunai, seperti ja arimasen. Ya, misalkan tidak terlalu panas, amari atsu kunai desu. Kemudian tidak terlalu sehat, amari genki ja arimasen. Kemudian kalau tidak terlalu mahal, amari takakunai desu, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar penggunaan daripada do sama donna. Ya, do itu adalah bagaimana, kemudian donna itu adalah yang bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan. Misalkan, Fuji-san wa dou desu ka? Misalkan seperti itu ya. Fuji-san wa dou desu ka? Ya.
Ini bisa kita langsung jawab ya. Misalkan kalau Gunung Fuji-ama itu tinggi, langsung saja Fuji-san wa takai desu. Ya. Fuji-san wa takai desu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan Fuji-san wa kirei berarti Fuji-san wa kirei desu. Tinggal ganti di sini saja kata kerjanya ya. Kalau misalkan mau membuat yaitu kirei berarti ganti di sini menjadi kirei ya. Kalau dia menjadi takai ya udah seperti ini. Fuji-san wa takai desu. Nah, kemudian kalau misalkan donna ya. Fuji-san wa donna yama desu ka? Ya. Fuji-san wa donna yama desu ka? Maka ini bisa dijawab dengan seperti yang kita jelaskan tadi, gunung yang tinggi, ya, ataupun gunung yang besar, atau gunung yang indah, ya, dan sebagainya. Kalau kita misalkan jawab dengan gunung yang indah, maka dia akan menjadi Fuji-san wa indah ya, kita gunakan indah ya. Kirei na, na dan na ya, kirei na yama desu. Nah, kemudian kalau bagian sini adalah kata sifat i, misalkan gunung yang tinggi, cukup ganti dengan kata sifat i saja, tidak perlu na lagi. Misalkan Fuji-san wa takai yama desu, ya. Fuji-san wa kirei yama desu atau kirei na yama desu. Fuji-san wa ookii yama desu, ya. Fuji-san wa yume na yama desu dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pelajaran kita sampai ini adalah sampai di sini dulu ya. Sampai besok. Ja, mata nih. Arigatou gozaimasu.